gue pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dewi biasa wae. Dunia kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kaya salabah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai kok masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsi sing mata ini kekasih Nabi, rupanya mata ini Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah kenapa kalau saya ngaji PD, mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu nih pangeran, ya sudah. Itu anak gue dungo itu mikir awakmu dewi. Mulane dungo mbek ngaji ku derajate dhuwur ngaji, mergo ngaji muji pangeran, dungo mikir awake dewi. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Terus Nabi keluar dari rumah berdiri, sempat ragu, saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan jadi sembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajate. Intine mikir awake dewi. Makanya saya termasuk ulama yang sekarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Aku kan gak kontribusi ning agama rapati ya itu. Oh, dasar murahan. Ya tapi piye mulang yo ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, donga-donga ngono. Ya tapi aku ngerti. Pangeran ra bakal nyembadani barno ora Gus. Pangeran yo paling wis dikai sithik ngono cukup umur. Kula termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya ada suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya itu, kayak Ihya Abdul Hasan Asadili itu. Kalau dongo itu jaluke mau swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, nahmaduka ya man wa huwa la ilaha illa anta arrahmanur rahim, itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Uang ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk dongo sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau go syarat tok. Baru Allahumma inna nas'aluka nganti telung lare. Tolong halaman. Tapi pas uji pangeran, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus dongo jaluk mapan tolak buala. Oh aja. Mana jare pangeran muji kekasihku suwi ditungane kecangkeman. Nah saya tuh gak suka aja di situ. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus. Itu akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang simpul. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala bi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, roh musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Apa kan enggak? Mau sholawat itu, aduh, saya termasuk orang yang enggak saya loh. Tapi ya tetap baik timbang nganggo primbon ya satu sholawatan ya. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Kalau itu mau nyifati Nabi yang banyak, ya jadi kan banyak sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi wa nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajat. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi musik malah kadang orang sholli ala Muhammad wa ala Muhammad muni sayyidina aja di soal misalnya terus kebutuhannya saya termasuk yang ngerti karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa kalau sudah nyifati Allah
Ini satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Itu berapa bunyi Fatina? Itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak. Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah iki hajati gremen seramu tuh kan. Jangan gak bakat wali. Nah, surah kula iku sisih dene. Kula yo sering ngamini dongane wong ngono, tapi ning atiku amin itu maksudnya amin. Barno mau Gusti. Ati aku amin tapi amin ku barno mau Gusti. Wong ora jelas. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya. Ya Allah barno amin ngono maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Jadi Pak itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya. Apa? Alhamdulillah, hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu ya rabbana bidana wajhika 'azimi sultanik la nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma apa tidak mengumpulkan bahwa kita Allahumma inni a'udzubika semua ada sekali doanya wali-wali, tapi semuanya menyembah Allah. Bahkan banyak yang ingin kemudian lupa enggak doa. Lupa haji, doa haji itu juga. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'mal kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah Ta'ala. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak wa ta'ala. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doa. Itu kalimatnya tak ada. Allahumma ta'ala atu'akum tadi al-mu'min yasralu bisana ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakira. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, gue kan gak mujine Allah basa-basi itu aneh tenang. Itu makhluk aneh, itu hubungan dengan pangeran itu aneh. Tapi jangan rapakan wali semuanya itu. Ya dong, nunggu mari wali kakian malah gak elit. Tapi saya mohon itu di sholawat-sholawat itu usahakan jumlah, paling nggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling nggak misalnya kamu udah punya kalimat yang apa, baik yang menurut sholawatin satu juga disalari. Biar milih-milih kan apa, kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri. Ya gitulah, paling nggak punya etika seperti itu. Ya kalau kamu nggak punya sewot-sewot yang keren, bacalah sholawat berapa? 100 terus cerita awam mesti utang pulau kata mungkin aja habis roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100, nyebut utang bisa. Kalau cowok nyebut kekasih bisa, nyebut utangnya satu. Berarti itu kan nanti ditambah pangeran. Gue nyebut kekasihmu bisa, nyebut utang 100, dasar rayu utang. Ya dan saya termasuk orang yang muji tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa? Nah itu nanti lebih diridhoi Allah Ta'ala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Wirabatan untuk swarga baru kaya syafaatnya Nabi akhirnya mlebu swarga. Wira kelar korban Nabi tahu korbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikab syai'ini terus ada an ahli wa ada amman Nabi dokhi min mati jenis alihima anitum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu Ali, terus harisun alikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenis apa? Haris, itu namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus ini naruh ukur Allah yang super saja. Kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang
mensucikan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati Rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling Rasul. Makanya menurut saya mazhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtawuna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali, dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulullah. Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat, karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu, mensifati apa? Ashabu Rasulillah, disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum rukaan, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Si marum diwujudin min asari sujud. Udah asari sujud rasa diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboy, itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok hasud. Kowe nyen provokator, nah ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Teke ya fisimun. Nah, kalau ada kepentingan pokoknya ayat si marum diwujudin min asari sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asari sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi itu sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafati kalian semua. Bapak-bapak tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya apa? Di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang gitu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam badoknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku, nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, ya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu ya monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Tidak apa-apa loh, daripada aku kira jelas ini. Maksudnya ya orang ngedok ya panjang jarang sujud tenan. Wah, serasa sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya soben kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya saat dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Awarai ya, ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, seperempat dari siang. Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 separuhnya kan 6 ya. Seperti seperempatnya berarti 3. Itu gini, jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Udah yang kafir itu kelap, hilang, wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus tingkat. Terus pergerakannya itu delala yang tabyaddu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip, nanti kena bigo yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Hurran muhajjalin min asarin. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bigo tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan
Bayangkan di miliaran orang kan bisa nggak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai? Kan malaikat langsung tahu. Lane hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti ditetapkan ashabal yamin, kalau nggak ada nur ashabal yamin. Nah malaikat yang dibawa biku itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri kan. Komnas yang butuhnya mau dulit sirah tok sidik. Karena anak mazhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu aspeknya kalau basuh sirah itu kabeh penora kelap kelip aneh-aneh pepes terus dulat-dulit tok. Oh itu sebenarnya ya kelap kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhihim min asari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus merovokasi. Karena kamu koyak risimun maksudnya provokator. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, nah yang kelap-kelip ini orang kena bigu itu. Nanti setelah kena bigu ikut ashabi simal, yang kelap-kelip disortir lagi, malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka, yang kafir bener-bener neraka, yang ini ditubir neraka. Itu nanti ini yang ngelok kanjeng Nabi digoleki ya itu. Karena sakit kanjeng Nabi, karena ada kiai soleh darah nisna iso soleh dewi sakit Nabi mereka tuh goleki. Umatku sing kelip-kelip dicari di syafaat. Ya, imma langsung dituruti Allah wa imma diubahsinin roh. Ya terserah rencanamu piye kono kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya oraful mujrimuna bisimarum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujud. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujud. Nah terus setelah nyingkir, ini mana tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babe nagum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babe nagum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min kibalihil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malu partai yang apa kelap-kelip yang gak jelas tuh koalisi kemana ya. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil kan ikut mana ini kan? Sing sami sore 1%, 2% kan repot. Nah, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap loh, kode semangat lah. Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kode semangat kok ya dulu. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurona. Ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang nggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super. Itu kalau ngendikan Muhammad al-min fauqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali